Jadi gantangan yang kita buat ini termasuk gantangan mewah yang ada di Magelang. Yang jelas untuk Magelang baru kali ini. Dan juga nanti untuk sistemnya sendiri akan saya buat benar-benar berbeda dengan yang lain. Tanggal 20 Juli ya Mas? 20 Juli. Tanggal 20 Juli kita 20 sudah mulai. Juli nanti langsung saya fitnya sama Mr. Andri Bolang. Nah ini jangan lupa. Oke, ini Mr. Andri Bolang, kita sapa dulu ya. Selamat siang Mr. Andri Bolang, ini kan dari Magelang. Jadi paling tidak nanti mudah-mudahan nanti kedatangan Mr. Andri Bolang kita tunggu di Terminal Tidar. Pasti Bapak. Oke, jadi gini, event di tanggal 20 Juli itu akan ada fit dengan Mr. Andri Bolang untuk Kicau Mania ataupun mitra darat kan gitu yang senang sama burung. Jangan pernah takut untuk datang. Siapapun yang akan datang, percaya diri saja. Karena apa? Kita tidak akan mencari burung juara tapi melihat siapa yang punya. Tapi benar-benar yang real, bahwa yang menunjukkan kualitasnya. Jadi siapapun kalian, siapapun jenengan yang akan datang nanti, jangan takut. Kita berusaha agar nanti teman-teman UMKM itu tidak mukul harga. Jadi nanti ketika ada event itu kita akan mensosialisasikan harus ada list harganya. Jika harganya itu pasti gitu. Jadi tidak ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mitra darat, bersama saya Dion dan Desi. Kembali lagi bersama podcast Ngopi Terminal Tipe A Tidar Magelang. Ngobrol penuh inspirasi. Nah, teman-teman, kali ini kita perlu cerita nih, kalau di Terminal Tipe A Tidar ini ada hidden gem atau tempat yang baru dibangun, yaitu gantangan burung. Nah, sebelumnya kali ini narasumber kita agak beda nih Desi. Kira-kira siapa ya? Kayaknya ini udah sering sih terdengar di luar, di event-event kicau burung. Siapa nih? Nah, nggak usah berlama-lama, mari kita langsung aja kita bersama narasumber kita, Mas Eka. Apa kabar Mas Eka? Alhamdulillah baik. Nah, bersama Mas Eka dan ada Pak Aris sebagai Wasatpol Terminal Tipe A Tidar Magelang. Apa kabar Pak Aris? Alhamdulillah sehat Mas Dion. Bagi mitra darat semua yang ada di Indonesia, mudah-mudahan hari ini juga sehat ya Mas Dion ya. Pak Aris. Jadi kita hari ini mau cerita nih. Kita mau cerita ke mitra darat yang ada di seluruh Indonesia bahwa di Terminal Tidar itu sudah ada sesuatu yang baru. Banyak nih yang sudah kita lakukan, tetapi ada sesuatu yang baru. Ini kayaknya perlu kita perkenalkan ke masyarakat. Kita bangun ada panggung budaya dan gantangan burung. Ini dalam waktu dekat akan kita gunakan, kita resmikan. Nah ini kita sudah menjalin kerjasama dengan IO. Nah ini yang dimiliki oleh Mas Eka. Nanti kita akan bincang-bincang nanti dengan Mas Eka ke depan seperti apa pengelolaannya. Terus kemudian nanti event pertama kalinya apa. Itu nanti akan kita bicarakan Mas Dion ya. Boleh deh nanti kita lanjut Mas Dion sama Mbak ini. Baik Pak Aris, terima kasih untuk pengenalan awalnya. Kemudian tidak lupa bersama Ketua Koperasi Terminal Tidar Magelang, Pak Heru Armoko. Silakan, apa kabar Pak Heru? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini gimana nih Desi? Kira-kira apa nih yang akan kita perbincangkan sekarang bersama narasumber dengan Pak Aris dan Pak Heru Armoko terkait gantangan burung yang akan kita selenggarakan tidak lama lagi nih Mbak Desi? Kayaknya mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol kiat suksesnya Mas Eka ngediriin IO event Kicau Mania ini, terus tips and triknya berbisnis apalagi di bidang apa ini gantangan burung ya? Bidang Kicau Mania dan gantangan burung. Mau pengalaman dulu. Ceritakan Ya, pengalaman Mas Eka ya. ini kan udah berkiprah nih kan. Iya, betul Pak. 15 tahun. 15 tahun di gantangan burung. 15 tahun lebih saya di gantangan. Ini Terminal Tidar itu gandengnya itu bukan yang Kaleng-kaleng yang ya. kaleng-kaleng. Gandengnya yang sudah berpengalaman 15 tahun di Kicau Mania. Ini dari segala lomba ini sudah di ini. Harapan kita
nanti gantangan Terminal Tidar ini menjadi gantangan yang terbaik di wilayah Magelang. Amin, amin. Karena yang kita bangun bukan ecek-ecek ini Mas Dion ya. Yang kita bangun benar-benar gantangan yang ini Mas Eka. Iya, jadi gantangan yang kita buat ini termasuk gantangan mewah yang ada di Magelang. Yang jelas untuk Magelang baru kali ini. Dan juga nanti untuk sistemnya sendiri akan saya buat benar-benar berbeda dengan yang lain. Baik kan Mas gitu. Eka. Kita spill-nya sedikit dulu ya. Siap. Iya. Sebelumnya nih Mas Eka. Iya. Awal mula Mas Eka ini berkecimpung di dunia kejamannya itu sebelumnya mulai suka dari kejamannya itu dari apa Mas? Kira-kira awal mulanya itu? Yang jelas santai, ngopi, dengerin burung kan gitu ya. Sambil ngopi gitu Iya. ya. Cuman kan karena teman-teman pada lomba 15 tahun lebih ya, sekitar 99 itu saya wah nek lomba piye yo kan gitu. Dan saya ikut lomba waktu itu alhamdulillah juga sering juara. Namanya sudah naik lah pelan-pelan kan gitu. Nah terus beberapa tahun yang lalu saya menjadi MC juga yang bisa dikatakan saya tidak ada setahun aja naiknya drastis untuk sebuah popularitas kan gitu. Dari MC itu ya Mas Eka? Iya, saya dari MC pun baru menyadari bahwa lomba burung yang bermanfaat itu seperti ini. Jadi saya pernah menjadi pemain, saya pernah menjadi MC, saya pernah menjadi pengawas, dan saya sekarang harus menjadi EO yang terbentuk dari kemauan dari Kicau Mania dan juga EO. Jadi saling bermanfaat gitu loh Mas. Tidak ada yang dirugikan kan seperti itu Pak Aris ya. Intinya itu dalam segala sesuatu apapun itu bertahap. Enggak ada yang ini ya Mas. Siap. Yang langsung serta merta jadi itu enggak ada. Enggak ada. Jadi instan itu Pak. Iya enggak ada yang instan. Ini Mas Dion jadi host aja kan ini masih instan. Enggak apa-apa, tapi ini pasti saya yakin nanti ke depan siapa tahu setelah nanti jadi hostnya jadi terkenal Mas Dion sama Mbak Desi. Iya. Enggak ada yang instan intinya di situ. Iya. Jadi kalau kita melihat di sini juga termasuk di Terminal Tidar ini enggak ada yang instan. Tapi yang satu yang pasti kita sudah punya visi misi Mas. Betul. Termasuk dalam pengelolaan gantangan ini nanti saya harapkan juga benar-benar sesuai dengan visi misi kita. Iya. Salah satu tujuan saya itu kenapa membangun gantangan ini adalah saya pengen meramaikan Terminal Tidar. Siap. Terutama itu nanti yang ada di saya pengen meramaikan kios-kios UMKM yang ada di belakang. Ini harapan saya gantangan kalau udah jadi UMKM bisa hidup. Itu harapan saya yang pertama. Yang kedua mungkin paling tidak ada pendapatan untuk koperasi. Koperasinya juga bisa hidup nanti. Ini paling tidak nanti Mas Heru punya pendapatan. Apakah nanti dari parkir, apakah nanti kita dari pengelolaan event dan lain-lain, pasti ada. Tapi mungkin paling tidak perlu digambarkan selintas nih gantangannya itu seperti apa Mas Faris, coba. Ada mungkin gambaran aja lah. Ada foto-foto yang bisa ditampilkan ke mitra darat yang ada di seluruh Indonesia, apakah ada? Atau paling tidak mungkin terutama mitra darat yang senang pelihara burung ya. Mitra darat yang senang pelihara burung. Sepertinya Pak, banyak Bapak ya. Banyak. Terutama yang di wilayah Jawa Tengah, karena nanti event akan kita laksanakan dalam waktu dekat tanggal 20 Juli ya Mas. 20 Juli. Tanggal 20 Juli kita 20 sudah mulai. Juli nanti langsung saya fitnya sama Mr. Andri Bolang. Nah ini jangan lupa. Oke, Ini Mr. Andri Bolang, kita sapa dulu ya. Selamat siang Mr. Andri Bolang, ini kan dari Magelang. Jadi paling tidak nanti mudah-mudahan nanti kedatangan Mr. Andri Bolang kita tunggu di Terminal Tidar. Pasti Bapak. Dan ini jangan lupa nih ditunggu juga para kicau mananya mitra darat yang ada di terutama wilayah Jawa Tengah. Ini nanti akan dihadiri oleh Mr. Andri Bolang. Iya. Nanti pialanya nanti ini Mas. Kemarin saya udah ngadep ke kepala BPTD. Iya. Pialanya piala kepala BPTD kelas 1 Provinsi Jawa Tengah. Oh siap. Mungkin nanti flyernya sudah bisa kita buat dalam minggu ini. Kalau sebenarnya untuk flyernya tinggal naik, cuma kita nunggu tajuknya saja. Karena kan untuk tajuk di gantangan mewah, terutama di Magelang ya. Terus kita harus benar-benar launching ini kita buat gitu loh. Kita buat iki loh
kan Magelang iso kan seperti Bisa. itu. Apalagi dari teman-teman perhubungan nih, wah Terminal Tidar kok saiki duwe gantangan mewah kan gitu. Yang juga orang mengatur bis tok, tapi lebih bisa merangkul masyarakat untuk memberikan wadah yang dari segi positif kan seperti itu. Setuju. Pak Aris. Ini sesuai dengan visi kita, Mas. Iya. Jadi kita bagaimana Terminal Tidar itu bagaimana di satu terminal modern, Iya. modern dengan pelayanan prima. Tetapi di samping itu, bagaimana Terminal Tidar itu bisa menjadi pusat kegiatan, yang berikutnya pusat perekonomian, dan yang terakhir itu nanti bisa menjadi pusat pendidikan keselamatan berlalu lintas. Iya. Sebagaimana saya sampaikan tadi, semuanya step by step, Iya. nggak ada yang instan, Betul Pak. satu-satu kita wujudkan. Jadi kita sudah melangkah dari hari ke hari, minggu ke minggu, tahun ke tahun, kita tidak berhenti, kita selalu melangkah terus. Termasuk juga kita sosialisasikan seperti ini, biar paling tidak mitra darat yang ada di seluruh Indonesia tahu ya bagaimana perkembangan yang ada di Terminal Tidar. Baik. Nah ini paling nggak mungkin nanti biar tahu dikit nanti konsepnya ya, mitra darat yang seperti apa. Besok mungkin nanti kita buatkan videonya. Videonya kalau sudah jadi seperti apa, kalau ini konsep nanti akan kita buatkan videonya gantangan Terminal Tidar. Nah, terus nanti kita upload sendiri nanti ya. Iya. Jadi paling enggak ini sebagai sosialisasi juga Mas Eka. Iya. Nah, gitu. Baik. Berarti sebagai mitra darat agar tahu tujuan untuk gantangan ini sangat mulia Bapak ya. Yang pertama untuk memajukan UMKM, bisa mendapatkan pendapatan di koperasi dan juga menghalai semua pecinta kicau mania di Kota Magelang dan sekitarnya. Begitu Mas Eka? Ya. Yang jelas memberikan wadah. Wadah. Ya, wadah di mana sebenarnya gini. Jadi burung itu tidak murah. Tapi kenapa Magelang tidak punya yang lebih istimewa untuk dijual? Karena itu sebuah pendapatan. Itu seni tapi menghasilkan, ataupun bisa dikatakan hobi tapi menghasilkan. Misalnya Andri Bolang itu kalau beli nyun sewu, saya sebutkan ya Pak Aris, Mr. Andri Bolang ini murahnya 500 juta sampai 1 M, ada yang 1,5 M. Istimewa. Iya, ini adalah hobi yang menghasilkan. Tapi kita harus memberikan wadah yang benar-benar sempurna, saya bilang seperti itu. Jadi Magelang gurung ono dari sistem juri, dari sistem tempatnya lah ya, dari sistem kerjanya itu Magelang belum ada. Baru besok di tanggal 20 Juli launching perdana gantangan Tidar Arena itu fitnya Andri Bolang, agar teman-teman tahu nih datang, oh tempatnya enak, sistemnya baik, dan juga juri-jurinya bisa dipercaya, bisa membuat burung-burung saya itu berani kontes di luar kota, tentunya kan seperti itu. Baik Mas. Jurinya nasional loh ini. Nasional. Saya pakai juri nasional ini. Nah, jadi jangan lupa ini nanti para penggemar kicau mania, ayo nanti tanggal 20 Juli kita hadiri Wajib. lomba kicau minonnya di Terminal Tidar Magelang. Wajib. Ini makanya dari kemarin saya sampai berpikir gini, piye carane, gimana caranya Magelang itu punya satu wadah yang bisa didatangi dari luar kota. Sebagai ikon Kota Betul. Magelang. Ini kicau targetnya mania ya, Mas. Target. Targetnya nanti seluruh Jawa Tengah apa nasional ini? Nasional Pak. Nasional ya. Targetnya saya nasional. Targetnya nasional, nggak Jadi, tanggung-tanggung nih Mas Dion. Iya, karena memang kita akan tunjukkan visi dan misi serta sistem yang dimana sama-sama nih kita antara kicau mania dan juga panitia tujuannya satu, gimana caranya gacuan-gacuan kalian atau burung-burung kalian itu bisa tampil di nasional, tapi Magelang itu sudah menjadi wadahnya nanti ada gitu loh. Yang selama ini kan enggak ada Mas. Iya. Magelang enggak ada. Saya bilang Magelang enggak ada. Yang datang cuman Jogja, cuman Solo, Ungaran, Purworejo. Tapi ini saya mau buat nih, sing teko ben Surabaya bisa datang, Jakarta bisa datang, kan gitu. Tapi Mas, kira-kira sampai detik ini apakah para pecinta kicau mania itu sudah mengetahui enggak kalau di Terminal Tidar ini sudah ada gantangan burung? Sudah banyak yang WA saya, Sudah banyak yang inbox, dan yang istimewa nih ya, yang istimewa ini saya sampai merinding ya Mas, yang istimewa sebenarnya masih kecil mungkin ya, tapi untuk sekelas saya sudah besar,
kemarin saya naik di TikTok saya itu foto sama Mr. Andri Bolang. Biasanya yang nonton itu kalau saya sendiri aja cuman 300, 500, 1000 ya. Ini tembus 20.000 dan komennya istimewa. Cuman brosur, mereka nunggu brosur, di brosure bang. Berarti memang sudah dinanti ya. Ya. Wah ini kayaknya bisa ngeret podcast kita ini. Serius, Mr. Andri Bolang mau datang, wah, Mitra Darat. Karena kemarin itu sebenarnya kan saya datang ke Mr. Andri Bolang bersama teman saya Mr. Antok Kasongan. Itu jadi saya datang ke sana itu sebenarnya Mr. Andri biasa gitu. Setelah saya liatin video, sepotong video gantangan Tidar Arena itu, dia langsung bilang, oke, siap, kapan buat? Karena apa? Memang dibuat gantangan iki ora mung ecek-ecek yang seperti Pak Aris bilang tadi. Spesifikasinya mantap ya Mas ya. Kita bikin nyaman, pokoknya Kicau Mania caranya ben ada event di sini mereka nunggu kan gitu. Ya paling enggak ini perlu juga disampaikan juga, nanti nyarinya gantangan itu gampang. Jadi kalau lokasinya kan gampang Mas. Iya. Lokasinya strategis ada di Terminal Tidar Kota Magelang dan luasnya itu cukup luas. Yang bisa digunakan ini halangannya paling enggak 3.000 meter. 3.000 meter 3.000 meter. Jadi paling tidak nanti bisa untuk parkir pun insya Allah sudah ada. Iya. Parkir ada, nanti tempat untuk misalkan mau jajan juga sudah ada. Jadi misalkan para kicomania yang mungkin nanti mau ikut berlomba di Terminal Tidar, tidak usah khawatir lapar, tidak usah parkirnya di mana, insya Allah semuanya sudah aman. Ini harapan saya nanti event tanggal 20 ini benar-benar bisa menjadi sesuatu yang wah, dan ini bisa berlanjut Mas. Siap. Ya, nggak hanya ya ini termasuk Mas Heru ini kan ini paling enggak ini kan ininya di beliau ini. Wah ini bagaimana caranya? Besok ini kan tadi udah minta WA saya ya. Jadi besok biar Mas Heru kita buat ini kan gitu ya Mas Heru ya. Nah itu biar Mas Heru yang ini dibicarakan sama Mas Eka. Iya Mas Heru. Karena nanti saya tidak hanya gantangan burung. Jadi nanti akan ada di situ kan saya bangunnya itu panggung budaya dan gantangan burung. Jadi yang event-event yang akan diadakan di Terminal Tidar tidak hanya sekedar event gantang lomba burung, tidak, tetapi nanti juga ada event terkait dengan kesenian. Ke depan saya ingin mengadakan event terkait dengan festival seni rakyat. Festivalnya di lokasinya Bapak? Iya, di lokasinya sama. Okay. Seni rakyat juga bagaimana di terminal itu nanti akan benar-benar menjadi sesuatu wajah yang baru. Tidak hanya untuk ngatur transportasi, tetapi juga bisa menjadi pusat kegiatan, termasuk kita bisa mendukung perkembangan kesenian daerah. Tunggu saja tanggal mainnya ya. Nanti Mas Heru nanti yang merencanakan. Penasaran sekali ini dengan event-event yang ada di Terminal Tidar ini. Oke, lanjut kepada Mas Heru sebagai Ketua Koperasi Terminal Tidar. Kira-kira dengan adanya event organizer terkait Kicau Burung Mania ini, apa sih langkah-langkah yang harus dilaksanakan biar progres ini baik? Monggo Pak Heru. Oke. Untuk akan mengadakan besok kegiatan Kicau Mania, yang pertama kita sudah menggandeng dengan Mas Eka selaku IO. Yang kedua juga kita harus memastikan tempatnya baik, lahan parkirnya cukup, keamanannya terjamin. Tadi sama dengan yang disampaikan Pak Aris bahwa para Kicau Mania itu tidak usah khawatir terkait nanti kalau lapar, haus atau semacam sebelum dilombakan diumpet gitu. Itu pedoknya. Nah, itu sudah kita rencanakan, nanti ada tempatnya sehingga semuanya para Kicau Mania yang hadir di situ tuh merasa nyaman. Itu yang untuk khusus Kicau Mania. Yang kedua, UMKM-nya itu jadi banyak pengunjung dan laku kan gitu. Sehingga Terminal Tidar tidak hanya sebagai tempat singgah, namun juga bisa menjadi tempat perekonomian di Kota Magelang. Itu Mas Dion. Baik Pak Heru, istimewa sekali antara kerjasama antara terminal, koperasi dan event organizer
Kicau Mania. Kemarin itu sampai gini Mas, saya sampai punya gagasan ya, karena Pak Aris itu kan punya satu ide, saya bilang ide yang bagus sekali. Itu menurut saya kenapa kita tidak meneruskan idenya Pak Aris kan gitu. Dimana sampai kemarin itu saya bilang ke UMKM-nya situ, Pak Aris itu cuma punya satu impian, satu tujuan, UMKM-nya harus jalan lagi, harus ramai lagi, ekonomi membaik kan gitu. Sampai saya bilang nanti kalau di Lomba Burung memang tidak boleh ada UMKM dari luar ya Bapak ya. Ada, nggak boleh. Nah di situ sampai tidak cuma itu, dari saya selaku EO, saya kemarin sampai bilang gini, saya tidak akan pernah beli cateringnya dari luar. Nanti catering untuk panitia itu akan saya jatah, yang buat makan ini siapa yang buat, minum ini, snack ini. Jadi kita akan saling bermanfaat gitu loh Mas. Jadi memang tujuannya ataupun gagasannya Pak Aris itu mari kita lanjutkan. Piye carane ben ya berhasil dan memuaskan semuanya kan gitu ya Pak Aris ya. Ya setuju. Ya memang arahnya tuh memang ke sana. Arahnya ke sana. Dan satu lagi Mas Eka, kita berusaha agar nanti teman-teman UMKM itu tidak mukul harga. Jadi nanti ketika ada event itu kita akan mensosialisasikan harus ada list harganya. Jika harganya itu pasti gitu. Jadi tidak ditutup. Karena gini, tutup harga, terminal ya. kan Nyon Sewu, terminal itu kan identik dengan yang mahal. Nah, itu memang sudah menjadi rencana saya. Besok saya mau bertemu dengan salah satu mungkin ya perwakilan atau beberapa perwakilan dari UMKM. Yuk kita maju bareng, ini hasil kita. Saya sudah berusaha untuk mengundang massa, tapi jenengan nanti jaga gimana. Dengan satu UMKM ndak mungkin ndak ngopi kan gitu. Berarti kita harus jaga nih harga kopi. Ndak mungkin ndak ngerokok, ndak mungkin ndak makan. Jadi lebih baik cari untung semestinya, tapi kita jalan terus daripada cari untung sekali tapi besar, tapi besok mereka sudah kapok kan seperti itu. Tidak berlanjut ya Mas Eka ya. Betul. Jadi memang yang penting itu kalau orang Cina, yang penting itu omset katanya. Ya. Sidik ning acek ya. Sidik ning acek. Habis itu sekali kita cari untung besar, setelah itu mati. Ya. Tapi yang penting omsetnya itu kita sama. Ini konsepnya kalau bisa juga kita kelola seperti itu. Siap, Makanya dari kemarin kan saya bilang sama sama Pak Aris itu sampai bilang gimana caranya Kicau Mania itu akan hadir di Terminal Tidar nih, di Tidar Arena. Tidak hanya besok tanggal 20 Juli, tapi bisa dijadikan bahwa aku harap ngelombake manuk ning Terminal Tidar terpercaya kan gitu. Nanti Pak Aris yang tempatnya, saya yang sistemnya kan gitu ya. Setuju. Tapi mungkin perlu tanya juga Mas Dion. Ini kira-kira nanti biar para Kicau Mania, mitra darat yang senang dengan Kicau Mania, itu nanti kira-kira lombanya daftarnya berapa? Oh, tiketingnya berapa? Ada berapa kategori? Walaupun ini nanti pasti akan ada brosur ya, ada flyer nanti yang akan beredar. Kita sepilkan dulu ya. Ya, sepilkan dulu, paling enggak biar pada tahu dulu lah. Iya. Jadi biar para Kicau Mania yang terutama mitra darat yang senang dengan burung tahu dulu ini. Jadi gini, tujuan saya di launching pertama ini nanti saya tiket di 1,1 juta, itu tiket paling tinggi. Nanti tiket terendah 80.000. Ada berapa kategori Mas Eka? Untuk burungnya ada murai batu, ada cucak hijau, ada cendet, ada kenari, ada pasukan anis merah, ada sogon nanti. Dan untuk yang lainnya nanti nyusul karena memang di beberapa gantangan agak sepi nih. Jadi kita harus menghubungi komunitas. Tapi yang jelas kemarin sudah saya buat, tinggal nanti kita nunggu tajuknya ya Pak ya. Iya. Nah itu. Tapi tajuknya ini dalam rangka ini juga Hari Jadi Terminal Tidar. Siap, nanti jadi Hari Jadi Terminal Tidar fit Andri Bolang ya. Nah nanti yang paling berkesan adalah insya Allah nanti Mr. Andri Bolang akan datang dan ada tambahan bonus 1 juta apabila memakai sangkar Andri Bolang.
Karena memang Mr. Andri Bolang itu punya merchandise sebuah sangkar, ada krodong, ada pakan. Jadi memang beliau gimana caranya tak kasih support kalian kan seperti itu. Dan ada tiket 250.000, nanti kita pakai sangkar wajib Andri Bolang, hadiahnya sepeda motor. Sepeda motor. Iya. Itu Mitra Darat, hadiah sepeda motor featuring Mr. Andri Bolang ya. Itu khusus untuk yang sangkar Andri Bolang. Padahal Magelang pun kemarin penjualannya bagus. Yang WA saya bagus banget. Saya bilang peningkatannya bagus. Karena memang teman-teman Kicau Mania Magelang menunggu. Mana ini ada wadah yang benar-benar dari tempatnya nyaman, sistemnya bagus. Karena sistem itu kan meliputi dari hadiah, sebuah keterbukaan ya Pak Aris. Kan Iya betul. Jadi dari hadiah yang kita sudah sebutkan sistemnya kelihatan. Dari penjurian apa adanya. Kalau saya nge-MC saya sering bilang gini, datang ke event saya real jawara tanpa sandiwara. Kan seperti itu. Baik Mas Eka, barusan kan Mas Eka bilang pernah nge-MC ya? Di event. Nah, sebagai MC itu kira-kira Mas, kalau menghadapi ego-ego peserta itu kan kadang kalau yang punya burung itu egonya besar Mas. Pengen menang ya? Ya, itu gimana cara mengatasinya Mas sebagai salah satu MC? Gini Mas, sebuah sistem yang kita benahi nanti. Kicau Mania provokator itu cuma ada 1 atau 2 orang. Kita kalau ada 50 orang berarti yang 48 adalah orang yang ingin baik. Jadi untuk menanggulangi orang tersebut nanti sistem kita gimana? Kalau di MC saya sering ngawal di Platinum itu gerabak ya Mas, itu ada EO yang namanya Platinum Ribbon. Saya sering menjadi pengawas, Temanggung, Magelang semua silent. Kalau saya nge-MC ini, saya bukan sombong ya Mas, tapi saya memang menjadi punggawa pengawal laga di situ yang bertanggung jawab agar semuanya jalan baik. Dari segi juri, Bapak Aris tadi bilang nih, jurinya ini nasional loh, tapi tetap digarisbawahi saya memakai juri yang minimal SDM-nya grade B. Semua bisa nilai burung Mas, tapi entertain-nya, cara menghadapi, mentalnya itu benar-benar harus yang mereka punya jam terbang tinggi, kan seperti itu Mas. Maka dari itu biar mereka nggak ego, mereka nggak teriak-teriak, sistemnya nanti. Dan nanti akan ada podcast saya di gantangan dari pakem, dari sistem. Nanti setelah gantangan itu siap untuk dijadikan podcast, nanti saya podcast di sana. Oke. Kan gitu. Jadi podcastnya nggak hanya di sini. Podcastnya nanti juga di gantangan. Di gantangan. Langsung di gantangan. Iya. Langsung Nanti di itu lokasi. Podcastnya nanti langsung live. live. Ya. Live bisa di TikTok ya? Bisa. TikTok, Instagram bisa. Facebook. Facebook bisa. Facebook bisa, YouTube. Berarti hampir semua sosial media ya Mas Eka? Ya. Jadi memang kenapa saya kejar Nyon Sewu bukan masalah saya nyusok kayak nek wong Jawa kan gitu. Tapi lebih ke tanggal 1 Juni. Tanggal 1 Juli saya sudah mulai gencar nih. Media pun yang saya pasang adalah media yang benar-benar mau kerja. Yuk kita berdiri bareng. Tidak media yang sesok gelaran, yang penting aku luwe lah ngaput, enggak. Yang namanya Semi itu, Mr. Semi itu adalah media saya yang besok saya pakai menjadi media partnernya Tidar Arena itu. Sudah 20 hari yang lalu dia sudah upload. Dia udah kejar, stopresnya udah kejar kan seperti itu. Biar benar-benar event ini euforianya nanti dapat kan gitu. Persiapannya matang. Betul. Kegiatannya berjalan dengan lancar. Betul. Oke Mas Eka. Kemudian kira-kira nih Mas, di event besok itu waktu tanggal 20 Juli itu, kira-kira pesertanya itu hanya boleh dari Kota Magelang atau bisa dari wilayah lain Mas? Mau dari Surabaya pun, mau dari Jakarta pun silahkan. Ya, kita bebas. Kita bebas. Maka dari itu, besok juri yang saya panggil dari Jawa Timur itu 2. Juri dari Yogyakarta itu 2. Perwakilan dari Magelang itu 1.
perwakilan dari Temanggung 1, perwakilan dari Solo 2. 8. 8. Biasanya ganjil loh juri itu. Saya menjadi pengawas langsung. Pengawas Nggak MC juga gak Mas? Jadi Enggak, kalau juri itu kalau misalkan biasanya kan ganjil nih kalau kita pakai footing gitu kan terakhir bisa ini. Tapi itu kan nanti sistemnya terbuka, Pak. Oh, itu terbuka. cuma 4 juri. Oh iya. Di iya. 24G itu 4 juri, 16G itu 4 juri. Oh, pakai poin sih ya. Iya, poin. Tapi dia sudah punya SDM. Nyun saya bilang SDM minimal B. Kalau untuk pengawas, karena saya tidak mau Kicau Mania bilang, besok saya tidak mau lagi ke TTA Tidar. Jadi saya akan turun sendiri menjadi pengawas. Kenapa kok kok tiba-tiba jadi pengawas nih? Itu saya ambil dari, saya adalah seorang pemain yang tidak mau dizolimi, Mas. Kan gitu. Saya tidak mau dizolimi, jadi saya pengen membentuk satu wadah untuk Kicau Mania yang real apa adanya. Manukmu apik ya juara, dan tidak ada nih bisik-bisik jaluk juara, itu saya tidak mau. Karena saya paling tidak senang seperti itu. Nanti kira-kira ada burung yang harganya 500 juta ada nggak di sini nanti? Kalau untuk tiket yang 1,1 biasa Bapak, harga 300. Saya terus terang penasaran dengan burung misalkan apa yang 500 juta itu apa? Murai batu ya? Iya. Saya penasaran kan podo-podo manuke sini 500 juta. Tapi memang akhir-akhir ini ada suatu wadah yang di situ yang topinya saya pakai ini SMM. Ini tiketnya sampai 11 juta. 10 menit Mas, kan gitu. 10 menit itu 11 juta. Tapi Mas, kita sebagai orang awam kan, contohnya saya sendiri ya, itu kira-kira apa sih yang dinilai dari burung-burung yang bernilai sampai 100 juta itu Mas? Sebuah keindahan dan sebuah, kita dibuang dulu arti sebuah nama, tapi memang di sini kita nyari nama. Seni yang pasti. Seni kan gitu. Dan yang pasti seni itu sekali seni sama hobi. Tiket 4,4 juta Mas. Hadiahnya Ayla. Mobil. Simpel. Jadi kita berlomba-lomba untuk segi yang positif. Ngopeni manuk positif, hasilnya ada. Istri mana yang tidak suka kan seperti itu. Ya kan gitu. Kan gitu. Ini perlu nih paling enggak mungkin mitra darat kan yang penasaran nanti ya. Betul. Nanti mitra darat yang penasaran nanti lombanya seperti apa dan pengen lihat mungkin harga burung yang 500 juta itu seperti apa. Mau lihat juga. Mau lihat boleh gitu kan. Nanti jangan lupa nanti hadir pada tanggal 20 Juli 2025 hari Minggu di Terminal Tidar. Iya, itu pasti. Nanti Empu Suro kemarin sedikit cerita ya Pak Aris. Murai batu Empu Suro itu dari Purworejo. Terakhir tawaran 600 juta. Besok sudah calling saya. Mas, saya siap untuk meramaikan. Kan gitu. yes. Mintanya 1M Mas itu. 1M. Iya. 600 juta cukup untuk beli Innova yang hybrid. Yang hybrid itu 600 juta cukup. Jadi saya ceritain kemarin saya kan pernah di Enggak, ini saya kayak gitu jadi penasaran nih. Iya. Kalau usaha burung gimana caranya ya gitu. Tapi memang gini Pak Aris. Saya pernah beli burung harga yang sekarang saya rawat ini, dulu saya belinya cuma 6 juta. 6 juta. Kemarin di eventnya SMM nomor 3 alhamdulillah di waktu di Yogyakarta harganya langsung melambung tinggi nih. Kemarin ditawar 200, saya bilang belum lah kalau enggak 400. Oh. 6 juta jadi harga 200. Itu kalau orang bisnis berarti untungnya itu sudah ribuan persen gitu ya. Jadi paling enggak ini peluang bisnis juga nih bagi teman-teman gitu kan. Tidak hanya mungkin mitra darat ya. Mitra darat di seluruh Indonesia yang tertarik dengan pengembangan dunia usaha. Burung mungkin bisa jadi alternatif usaha. Betul. Dan kadang-kadang nggak bakalan ini ganggu waktu juga karena lombanya kan biasanya di hari libur Hari ya. Minggu. Hari libur pertama biasanya kalau itu kan ada latber ada latpres ya. Iya. Biasanya kalau latber itu mungkin paling sore. Latpres ya yang biasanya. Latpres. Jadi kalau di Terminal Tidar besok kan memang event ya. Setiap event dan di situ Magelang kan belum ada wadah yang luar kota mau ke sini. Kalau kita bilang nanti di sini ada gantangan mewah seperti Prasasti, seperti di Masterpiece, mereka pasti datang ke sini. Dan secara tidak langsung Sinar Jaya yang gerabak Murai Batu Sinar Jaya
di 500 juta enggak dikasih ya Mas Heru itu gerabak. Yang laku kemarin orang anak Sindas namanya Bulldog itu dibeli 150-an. Lomba di tiket 4,4 dapat Ayla kemarin. Harganya sudah langsung melambung. Tapi kan waktu itu dibeli 150 nih. Kalau di sini ada wadah pastinya kan lebih mahal tuh Pak Aris kan gitu. Iya, Jadi ini, memang ini lama-lama kayaknya saya tertarik iya. bisnis burung juga ini. Jadi memang bisnis burung itu hobi, tapi nek di saat-saat sekarang selain hobi orang mengguang-guang duit, tapi memang benar-benar menjadi satu penghasilan ya Mas. Kan seperti itu. Iya Mas Eka. Oke Mas Joni, kayaknya nanti kita bisa lanjutkan podcast di minggu depan lagi ya. Langsung di gantangannya ya. Langsung di gantangannya. Nanti paling tidak nanti kita mintakan untuk statement akhir dari Mas Dion kira-kira apa kok Mas Dion? Mas Eka nanti ya. terkait dengan event tanggal 20 Juli. 20 Juli. Nanti seperti apa nanti Siap. ya. Gitu Mas Dion ya, nanti Dion aja. Baik, terima kasih Pak Aris, terima kasih Mas Eka dan Pak Heru. Mungkin untuk pesan terakhir ya buat dari IO event organizer di Hari Kicau Mania ini, kira-kira apa yang ingin disampaikan untuk event tanggal 20 Juli nanti? Oke, jadi gini, event di tanggal 20 Juli itu akan ada fit dengan Mr. Andri Bolang untuk Kicau Mania ataupun mitra darat ya gitu yang senang sama burung. Jangan pernah takut untuk datang. Siapapun yang akan datang, percaya diri saja. Karena apa? Kita tidak akan mencari burung juara tapi melihat siapa yang punya. Tapi benar-benar yang real, bahwa yang menunjukkan kualitasnya. Jadi siapapun kalian, siapapun jenengan yang akan datang nanti, jangan takut. Kami memberikan wadah yang benar-benar ingin membuat semuanya menjadi baik untuk kedepannya. Seperti itu Mas. Terima kasih. Mungkin ada tambahan dari Pak Aris? Mungkin satu saja ya. Iya. Satu saja, jadi nanti untuk mitra darat yang senang burung, ayo nanti tanggal 20 Juli kita hadiri. Tanggal 20 Juli akan menjadi event pertama kali terkait dengan Kicau Mania yang ada di Terminal Tidar. Nanti akan memperebutkan lomba dari Piala Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Provinsi Jawa Tengah, kelas 1 Provinsi Jawa Tengah. Ayo datangi dan kunjungi Terminal Tidar tanggal 20 Juli 2025 di hari Minggu. Gitu Mas Dian ya. Lanjut untuk statement terakhir dari Pak Heru Armoko sebagai Ketua Koperasi Terminal Tidar. Baik, mari kita bersama-sama ramaikan terminal, tapi jangan lupakan fungsi terminal sebagai tempat singgah atau naik turunnya penumpang, namun ramaikan terminalnya juga harus out of the box, di luar dari kebiasaan yang lain. Gitu aja. Baik, begitu Mitra Darat, podcast kali ini bersama narasumber kita dari event organizer Kicau Mania di Kota Magelang, bersama saya Dion Amenurem dan saya Desi Suara Saputri. demikian, terima kasih.